kemudian laporan panitia, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi komitmen kebangsaan pokok lintas agama dalam rangka menyuksung pemilu damai 2024. Salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Aku percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Tak sulung bebas rahasia, jujur dan adil. Dan ku percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Tak sulung bebas rahasia, jujur dan adil. Sebagai salah integrasi bangsa. Rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju pilih suara Tuhan lepas perubahan. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Bukan hanya kepadamu semata. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, melalui perjumpaan kami di hari ini dalam acara dialog dan silaturahmi lintas agama dalam upaya mewujudkan pemilu damai tahun 2024, kami berkehendak untuk meningkatkan kualitas dan semangat kebersamaan kami dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negeri ini. Untuk itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ridhoilah kegiatan kami ini, persatukan kami dalam dekapan rahmat-Mu, hindarkan kami dari perselisihan dan permusuhan, dan berikan kepada kami kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan sukses. Sukses acaranya, lebih-lebih sukses akan hasilnya. Berikan pula kepada kami kemampuan lahir batin untuk menciptakan hari-hari esok menjadi hari-hari yang lebih baik, hari-hari yang senantiasa diwarnai oleh sikap pengendalian diri di bawah. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kami selaku panitia mengaturkan terima kasih atas kehadiran Pak Indra dari Kanwil Kemenak, Pak Lurah, tuan rumah yang selalu kami recokin, Pak Ketua kami, juga Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman seperjuangan, Ketua RW, LMK, hadirin yang dirahmati Allah. Di antara kita sudah banyak yang mengenal KSK, Kelurahan Sadar Kebunan. Namun belum Pak Pendeta yang mungkin tidak tinggal di Malakajaya mungkin asing dengan KSK. Juga Pak Jemi juga tidak tinggal di Malakajaya, mungkin apa sih itu KSK, Kelurahan Sadar Kebunan. Boleh kami informasikan sekilas. Kami berhasil menjadi KSK dulu diawali dengan FKUB oleh pemerintah, dinilai kita Malakajaya itu mempunyai syarat adanya kerukunan, ada toleransi segala macam, sehingga oleh pemerintah dinobatkan tanggal 16 tambah 1 yaitu di Kelurahan Duren Sawit. Pemerintah menghendaki setiap kelurahan ada kerukunan tapi belum perjuangan. Nah, kami sudah dinobatkan oleh Pak Wali pada tanggal 21 Juli 2023 dan oleh Pak Wakil Gubernur tanggal 30 sampai 13 Oktober, sehingga jelek-jelek KSK itu tingkat nasional loh. Kami juga mengaturkan terima kasih karena kehadiran teman-teman datang Kepada Bapak Karmas yang sudah hadir dari Komisioner KPU
Terima kasih ya Bapak sudah bergabung. Bapak Ibu, di depan sebelum pembacaan deklarasi, saya ingin memperkenalkan dan mengundang satu persatu untuk di depan sini nanti. Yang pertama dari perwakilan dari TNI Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Bambang Sukana. Kami mohon berdiri Bapak menuju ke depan sini biar saling satu-satu saja Bapak Ibu. Yang kedua, perwakilan dari agama Hindu, Bapak Made Sumadi Harta. Kami persilakan Bapak Ibu ke depan. Sesuai dengan urutan. Yang ketiga, perwakilan dari gereja HKBP, Bapak Pendeta Henry Butar-Butar MPH. Terima kasih, silakan Bapak. Perwakilan dari Katolik, Bapak Bagus Irawan. Dipersilakan Bapak. Selanjutnya dari gereja Augumene, Bapak Pendeta Semi Tuan D. Silakan Bapak. Yang terakhir dari gereja Advent, Bapak Pendeta Pendi Malau. Kami persilakan. Cukup kan? Bisa diatur ya. Lalu kami persilakan Bapak mic-nya pakai yang ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen kebangsaan dalam rangka menyongsong sukses penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kami tokoh-tokoh lintas agama wilayah Bulurkan Malaka Jaya berkomitmen: 1. Menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama dalam rangka merawat kebinekaan serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menolak segala bentuk politik identitas, kampanye hitam, kampanye bernuansa sara, berita bohong, hoax, ujaran kebencian, serta politik uang yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan permusuhan serta konflik sosial di masyarakat. Ketiga, tidak menggunakan rumah ibadat serta sekolah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilu damai tahun 2024 agar berlangsung secara jujur, adil, sejuk, aman dan damai sebagai sarana integrasi bangsa dan wujud kedaulatan rakyat. Kelima, bersama-sama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menjaga, memelihara keamanan serta ketertiban umum dalam rangka mewujudkan situasi kondusif di wilayah Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur untuk sukses Jakarta dan Indonesia. Demikian komit ini dinyatakan secara bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jakarta 12 Desember 2023. Lagi ini pemilu berjalan dengan damai. Mas Pak Luman. Amin. Bentar ya. Siap ya, 1, 2, 3. Lagi 1. Antusias sekali Pak Bagio dari TV mana nih banyak?
ada 2. Dilanjutkan Bapak Made Sumadi. Bapak Made Sumadi Harta dari perwakilan Kemenlu. 1 sudah ditandatangani, lalu yang kedua terima kasih. Dilanjutkan kami mengundang Bapak Pendeta Henry Bularita dari Gereja HKBP. Dipersiapkan dari perwakilan Katolik Bapak Bagus Irawan. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, di petisi yang pertama, kemudian dilanjutkan kedua. Nah, kita lanjutkan dari perwakilan kaum ini, Bapak Pendeta Semi Pula. Setelah itu, kami mengundang Bapak Pendeta Fendi Malau dari perwakilan Gereja AFN. Baik, kita lanjutkan untuk berfoto bersama. Diabadikan Pak Lurah dan Bapak Ketua FKUP. Berlangsung penandatanganan deklarasi komitmen kebangsaan tokoh lintas agama yang tadi sudah ditandatangani oleh tokoh agama. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Sama-sama dijumpkan begitu akrab ya Pak Bagio, meskipun para undangan begitu antusias dan begitu akrab sekali juga ya. Kita ingin lihat juga nanti di medsos Jakarta Timur ya, bisa muncul tentang langkah kecil ini. Elisa selaku ketua PPS Kelurahan anggota, Bapak Ketua RW 01 sampai dengan RW 013 yang saya banggakan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Malaka Jaya dan Sekretaris yang kebetulan hadir hari ini, Bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan deklarasi tingkat Kelurahan Malaka Jaya, izin Bapak Ketua KPU dan Bawaslu, yang alhamdulillah diinisiasi sama FKUP atau KSK Kelurahan Malaka Jaya, yang dapat juga dapat support sebenarnya dari Kemenak ya, alhamdulillah ya. Mungkin salah satu kelurahan yang di Jakarta Timur yang melakukan deklarasi baru Kelurahan Malaka Jaya. Jakarta Timur seDKI nih, seDKI yang dimulai seDKI. Ya, kita ini silent sebenarnya, silent aja ya Pak Adi. Ya, kita silent, tidak numpuk-numpuk keluar. Yang penting kita berjalan untuk mendukung semua yang ada di Kelurahan Malaka Jaya. Alhamdulillah juga Malaka Jaya ini salah satu kelurahan sadar kerukunan di Kelurahan Malaka Jaya yang terakhir kemarin tanggal 15 ya Pak, 16 ada muncul lagi satu, yaitu Kelurahan Duren Sawit. Kebetulan kami juga pada hadir semua ya Pak di sana di Pondok Kopi Haji Naman ya. Alhamdulillah. Saya berharap dengan banyak, karena dengan gesek-gesekan pemilu yang mungkin di medsos segala macam,
untuk menjaga kerukunan di tingkat Kelurahan Malakajaya ini biar terwujud semuanya. Karena saya lihat ini lingkungan yang ada di sini ini rata-rata pensiunan, ya, pensiunan semua, kalendernya merah semua, tidak ada birunya, ya, karena bapak-bapak di sini rata ya RW, ya RT, ya LMK, semuanya adalah pensiunan. Nah, dengan pensiunan ini kita bisa terwujud, Pak. Izin melaporkan Pak KPU dan Bawaslu, kita bisa merukunkan dengan membina anak-anak kita lah yang ada di Malakajaya ini, jangan sampai terjadi gesekan. Karena saya lihat di mas media yang ada ini ya serem, Pak, ya serem sekali lah kalau kita lihat. Yang satu mungkin juga di sini juga yang Pak Nadi dukung yang lain, saya dukung yang lain, cuman kita kondusif Pak ya, biar semuanya ini berjalan dengan baik, biar dengan tenang, karena kita udah masuk ke kampanye ya Pak ya, udah masuk ke kampanye. Terus juga Bu Elisa juga masih ada penduduk-penduduk yang kita kira tidak berdomisili di sini, tapi KTP-nya masih ada, masih banyak Pak. Makanya saya kerjasama terus dengan Dukcapil untuk supaya disisir, karena juga kemungkinan juga nanti yang maaf mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya Pak. Kemungkinan juga nanti saya lihat itu ada 13.000 Pak, 13.000 penduduk yang tidak ada di sini tapi punya KTP Malakajaya, banyak sekali ya. Tolong dijaga, saya berharap banyak terhadap Pak RT dan Pak RW, tolong dibantu ya, karena kita juga menghadapi beliau ini memang agak rawan ya. Mudah-mudahan jangan sampai nanti keluarga kita terjadi gesekan, jadi bermasalah nantinya. Mungkin itu aja dari saya, sambutan dan pengarahan saya. Mungkin dengan apa nih judulnya ya, dengan tokoh dialog dan silaturahmi tokoh agama lintas kebangsaan dengan resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Lurah Korporasi Jaya. Terima kasih. Wow, sekali lagi ya. Satu kali lagi. Pakai gaya yang asik. Oke, jangan lupa tangannya ke program yang lain ya. Oke, sekali lagi ya, siap? Siap. Malakajaya. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Terima kasih. Selanjutnya silakan Ya. Pak. Terima kasih Bu Nening. Terakhir, tapi ini juga nggak kalah menarik ini. Tamu undangan, narasumber sudah hadir dan moderator juga sudah ada. Bapak Ibu, kami perkenalkan moderator dari Kemenang Kota Jakarta Timur, Bapak Kanwil, Kemenang Kanwil Kota Jakarta Timur, Kemenang Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Indra Kusmiarto kami persilakan untuk memimpin acara ini. Teman-teman kami persilakan, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih pembawa acara atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Lumpien, Rahayu, dan salam sehat selalu bagi kita semua. Perkenalkan Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya Indra Kusmiarto. Izinkan saya untuk memandu jalannya kegiatan dialog dan silaturahmi lintas agama dalam rangka menyongsong pemilu 2024, pemilu damai. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang mengenal dan mengangkat bagi kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi kepada kita ini dalam keadaan sehat walafiat pada suatu halangan waktu.
Tidak lupa Ketua KPU-nya Pak Teddy Kurnia, lalu di sebelah kanannya Pak Farul Rohman, sebelah kirinya Pak Kiai Marhadi. Jadi ada Kiai juga di KPU, Bapak Ibu ya, sebagai guru kami di KPU. Lalu ada Bu Rio Feriza yang paling muda di antara kami, dan saya sendiri yang mengampu divisi teknis atau dulunya itu Tuksura ya, pemungutan dan penghitungan suara. Berikutnya, nah ini pemilu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 7 2017 sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, bisa dibaca. Nanti materinya bisa saya kirimkan ke Pak Nadia biar bisa dibaca-baca di rumah atau jadi referensi Pak Lurah Malakajaya. Berikutnya ada SKOB, para tokoh lintas agama, dan Pak Moderator ini Pak Taufik namanya, mewakili Pak Ketua Bawaslu. Pak Taufik kolega kami di Bawaslu, saya di KPU. Ada Ketua PPK Duren Sawit juga, Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 3 Duren Sawit, bersama anggota PPK, para anggota PPS, Ketua PPS dan anggota PPS Malakajaya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi mengenai kepemiluan bisa datang di kantor Lurah Malakajaya di lantai bawah ya Bu. Di lantai bawah segala informasi mengenai kepemiluan dan lain-lain bisa ditanyakan kepada tim kami di tingkat kelurahan. Saya memanggilnya tim Abdul Wajid. Pertama-tama tentu saya sangat senang bisa bertemu Bapak Ibu, para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat di Kelurahan Malakajaya. Dan acara ini juga kehadiran saya itu memang sudah digariskan gitu Pak. Bukan apa-apa karena seharusnya saya ada di Solo Pak untuk meninjau pabrik bersama 4 anggota, ketua dan anggota KPU lainnya. Jadi Pak Lurah saya jaga kandang di sini sekitar 75 hari. Dan kalau berdasarkan hitung mundur, ini kita tinggal menyisakan 73 hari lagi, benar ya Mas Edi? 73 hari lagi menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Artinya bukan waktu yang lama, justru ini waktu yang singkat. Di KPU itu Bapak Ibu itu tidak mengenal hari libur, jadi semua kalender itu hitam warnanya. Karena itu kan tadi 73 hari, kita nggak kenal mau disampaikan juga sedikit dari Pak Lurah. Ada 9 kriteria untuk kita bisa memilih di hari H tidak di TPS kita. Tetapi syaratnya kita harus daftar dulu sebagai pemilih. Cara ngeceknya di cek DPT online ya. Di cek DPT online.kpu.go.id masih bisa berfungsi ya. Lagi maintenance, lagi maintenance, lagi perbaikan situsnya. Nanti bisa dicek juga di kelurahan terdaftar atau tidak. Nah misalnya di hari H kita akan bekerja di tanggal 14 Februari itu bisa ya. Lalu menerima permohonan sengketa memverifikasi ya, mediasi, proses adjudikasi. Ini nanti kalau sudah ya ini kegiatan mengamati ya, melihat, mencatat hasil. Jadi sekarang nih lagi kampanye pengawas-pengawas yang ada di kecamatan maupun yang ada di kelurahan ini melihat ya, kemudian mencatat hasil pengawasannya ya Mas. Jadi seluruh dari peserta pemilu ya yang sudah ditetapkan tadi ya, baik itu Pak dan perempuannya, KPU laki-laki semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tahun Pilkada 2017 Bapak Ibu sekalian, maka dari situlah pengalaman itu yang bisa kita ambil untuk pemilu tahun 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Timur. Kepada beliau kami persilakan. Oh Pak Ye, silakan Pak Ye. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman dari Komisioner KPU dan Bawaslu, ada Mas Carlos, ada Mas Taufik, terima kasih sudah hadir. Kemudian saya hadir dalam acara yang sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa karena ini acara merupakan salah satu upaya kita dalam menjaga kerukunan, memelihara kerukunan, khususnya pemilu yang akan kita laksanakan di 2024. Kalau pemilunya tidak bisa dilaksanakan dengan damai, dengan tentram, maka tentu akan menimbulkan kekacauan bagi bangsa dan negara kita. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Kelurahan Sadar Kerukunan yang menyelenggarakan acara ini. Tadi sebelumnya juga ada ikrar komitmen kebangsaan. Mohon maaf saya hadir terlambat karena baru dari luar kota dan kebetulan pagi tadi ada acara. Baik Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya sukunya ada 1000-an, bahasa daerahnya itu ada 726 ya, ada bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Batak, termasuk juga beragam dalam agama dan kepercayaan. Saya tidak ada pada satu suku, tidak ada pada satu ras, atau tidak ada pada satu bahasa tertentu, tapi yang dimaksud Indonesia itu yang beragam-ragam itu. Next. Nah, ini realitas keberagaman yang kita saksikan ya. Realitas kemanusiaan begitu, kita sesama manusia. Walaupun kita sama manusia, kan ini kita beda-beda. Betul nggak Bapak sekalian? Kita ini beda-beda. Jangankan kita yang berbeda ini, anak kita saja, 2 orang anak kita umpamanya, padahal keluarga kita antara anak yang 1 dengan anak yang 2 itu bisa beda-beda. Betul nggak? Itu realitas keagamaan seperti itu. Nah, realitas sejarah kita bisa melihat sejarah menunjukkan bahwa suatu bangsa akan mengalami perang atau suatu bangsa akan mengalami konflik kekerasan yang tidak berkesudahan, bahkan berujung pada kehancuran ketika memaksakan penyeragaman. Contoh Uni Soviet, Pak, Bapak sekalian. Saya pernah ke Uni Soviet itu ke Uzbekistan, salah satu negara Uni Soviet. Itu dulu di sana merupakan negara bagian yang di situ Islam tumbuh gitu ya. Karena ada lintasan sejarah ya, yang di sana banyak tokoh-tokoh agama Islam ya. Ada makam Imam Bukhari, salah satu perawi hadis Sahih, kemudian ada pendiri tarekat Naqsabandiyah, bahkan ada keluarga Nabi di Uzbekistan itu ya. Tapi ketika kemudian terjadi penyeragaman paham komunis ya, semua negara-negara bagian itu diminta untuk tunduk dan patuh melaksanakan ajaran komunis itu, diminta tukar keyakinannya menjadi agama komunis, itu hancur Pak ya. Sayang sekali itu bangunan pondok pesantren yang begitu besar itu akhirnya hancur ya, ditinggalkan oleh para santrinya karena tidak boleh bangunan-bangunan banyak lain-lainnya yang hanya menjadi peninggalan sejarah, bahkan hanya kemudian dipakai tempat wisata. Karena ada upaya penyerangan seperti itu ya. Tapi apa realitas sejarah? Ternyata nggak bisa Pak dipaksakan begitu. Memang orang itu berbeda-beda ya, keyakinannya, adat istiadat. Akhirnya kan berontak ya.
akhirnya terpecah-pecah masyarakat itu, termasuk Uzbekistan itu, jadi berdiri sebagai negara sendiri. Yugoslavia juga seperti itu, Pak, ya, menjadi negara-negara yang terpisah, atau katakanlah yang kita lihat secara sampai saat ini konflik berkepanjangan, ya, seperti di Lebanon, gitu ya. Ketika ada satu faksi yang yang ingin pahamnya saja dipakai, gitu ya, seperti Taliban umpamanya, maka terus konflik, gitu, Pak. Nah, kita bersyukur sekali bahwa kita yang berbeda-beda, gitu ya, suku, agama, begitu, tapi kita bisa menjaga dan memelihara Indonesia kita itu sampai saat ini, gitu ya. Nah, itu upaya-upaya itu telah dilakukan oleh para pendiri negara ini bukan hitungan waktu, Pak. Jadi mulai dari zaman kebangkitan nasional, pada masa kebangkitan nasional, ketika lahir Budi Utomo itu tahun 1908, itu sudah diperbincangkan oleh para tokoh-tokoh kita bagaimana supaya negara kita yang berbeda-beda ini tetap bersatu, gitu, jangan pecah-pecah. Terus tidak cukup sampai di Budi Utomo, sampai kemudian lahir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu di Sumpah Pemuda bahkan para tokoh kita mengikrarkan, ya, bahwa bangsa itu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya, mengakui bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus sampai kemudian lahirnya Pancasila. Jadi dasar negara kita Pancasila ini sudah merupakan satu yang final, gitu ya, yang merupakan udah rumusan dan mengalami perjalanan panjang sejarah, gitu ya. Dan itu alhamdulillah berhasil dalam rangka, dalam upaya menjaga Indonesia ini dari konflik dan perpecahan. Nah, makanya saudara-saudara sekalian, berdasarkan realitas ini kita bersyukur, gitu ya. Kita bersyukur bangsa kita ini, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ya, ras juga, ya, ada Arab, ada Cina dan sebagainya, itu kita bisa pelihara dengan baik. Dan ini mari kita pertahankan. Next. Untuk pengawasan pemilu ini, semua masyarakat punya akses untuk mengawasinya dan bisa diviralkan. Pertanyaan kami, apakah Bawaslu mempunyai akses untuk pengawasan secara IT, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, kita akomodasi. Terima kasih. Nama saya Sumarmo, Ketua RW 02, juga merangkap Ketua FKRW, merangkap anggota KSK. Yang saya tanyakan kepada KPU Kota, pemilu akan terlaksana tanggal 14 Februari. Sampai hari ini belum turun juklas maupun teknis untuk KPPS. Padahal informasi yang saya dengar sementara, KPPS dibatasi usia 15 sampai 55, 17 sampai 55. Sampai hari ini jumlahnya juga belum selesai. Hampir semua ketua RW ini bertanya-tanya, sampai kapan ini? Jangan-jangan saya nggak bisa untuk membentuk KPPS. Kenapa? Tantangan yang terbesar adalah usia 17 sampai 55. Artinya hampir semua orang baru. Nah, hampir semua orang baru, Pak, kalau diterapkan 17 sampai 55.
pengalaman pemilu yang lalu, waduh, kalau sampai salah hitung saja, sampai tengah malam nggak selesai hitungnya, Pak. Sampai pagi. Nah, kalau sekarang itu semuanya orang baru, Pak. Saya sudah ketua RW ini, jangan-jangan orangnya melek sampai besok sore lagi. Iya, Pak. Kenapa? Saya tawarkan kepada masyarakat, hampir semuanya nggak sanggup. Ini faktor kesulitan tersendiri. Ya, kebetulan nanti malam saya akan mengumpulkan semua kader dan ketua RT untuk membicarakan hal tersebut. Nah, kalau sampai orang datang, Pak Mano, bagaimana untuk usia? Loh, nah terus gimana aku jawabnya? Halo, Pak, ini untuk KPU, mohon nanti diberilah kabar. Oh, bolehlah. Walaupun tua kalau sehat 100 tahun masih sehat nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saya mengatakan itu ke masyarakat, saya melanggar dan aku ditangkap. Ya. Terus kepada Bawaslu. Bawaslu tadi sebenarnya anggotanya sangat sedikit. Ya, sifatnya hanya menerima laporan. Tadi disebutkan adalah pencegahan. Nah, pencegahan itu sifatnya gimana kalau hanya menerima laporan? Nah, tadi disebutkan adalah pencegahan. Karena pencegahan hanya menerima laporan. Laporan itu sudah terjadi. Gimana di situ sifat pencegahannya? Terima kasih, hanya dua ini karena pertanyaan ini sangat mengganggu saya. Nanti akan saya sampaikan keluarga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan pertanyaannya ini ya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Sinuddin, Ketua RW 03 Ramadhan Jaya. Jika dalam kesempatan berbagi ini, para sumber mengikuti pertanyaan Pak Sumarno, yang mana memang usia tua. Yang jadi permasalahan di pagi ini kan di sini ada ini kan kerja sosial pemilu itu kita punya moto gotong royong. Mencari orang di 90 orang sampai di 9 itu memang agak susah. Ya, didasari dengan faktor usia. Kita berkolaborasi yang tua generasi, maksudnya yang istilahnya yang tua itu nanti sebagai wanita. Nah, yang muda generasi itu supaya ada dipanggilkan bersama ini. Cuma terkait masalah, saya sebagai ketua RW itu misalnya persyaratan dan jadi ketua PPS itu banyak sekali, dari jasa, terus lagi kesehatan, maupun dan sebagainya, itu banyak bisa tuh kagak ada apa, kagak ada masalah. Di tahun lalu itu tanpa seperti itu Pak jalan. Jadi dengan peraturan ada sipol, ada lagi silon, itu banyak sekali. Sehingga partai-partai itu yang tadi sudah menjadi saksi, mereka akhirnya gugur, cari baru lagi. Nah, itu pertama. Yang kedua Pak kali kepada kita sebagai pengawas RW ini sebagai pengawas dari lingkungan masing-masing. Pegangan kita apa Pak? Peraturan dari KPU itu apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau cuma kayak tadi seperti sekolah, masjid itu kan cuma dua Pak. Yang pelanggaran itu banyak. Kita sebagai pengurus RW bersuara tentu untuk menselesaikan kepada warga masyarakat, apapun partainya, apapun benderanya, apapun pilihannya, silakan saja. Yang ketiga kita persetujuan satu. Kalau kita bilang kalau tak kenal maka tak tidak, kalau tak cinta maka tak pilih. Nah gimana kalau misalnya para selainnya para caleg dan sebagainya tidak hadir, kan tidak punya Pak. Karena semua caleg bisa hadir ke lingkungan kita. Tapi ini baru ada 7 caleg yang kita perkenalkan. Masyarakat lebih Pak, mana yang bawa manfaat. Sekarang warga itu tidak lagi berjanji. Warga itu perlunya bukti Pak. Itu saja misalkan. Jadi kasih ke ketua RW itu acuan-acuan yang tidak melanggar daripada peraturan KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika pertanyaan saja sudah waktu ini, kami persilakan dari pada Bapak Ibu sekalian yang telah sharing kepada kami. Tentunya tadi Pak Nawawi, apakah memang kita punya
akses ya untuk hal misalnya terkait media sosial, gitu ya Pak? Kayak siapa Pak? Contohnya Pak? Suara itu dimasukkan ke komputer. Suara itu dimasukkan ke komputer. Baik. Apakah Bawaslu itu punya akses untuk mengawasi setelah masuk di komputer itu? Oh baik, baik Pak. Terkait penghitungan suara ya Pak? Iya. Oh baik. Ya baik begini Pak. Pada intinya pada nanti tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, basic daripada Bawaslu ya atau pengawas pemilu nanti akan dibentuk pengawas TPS. Nah, pengawas TPS ini nantinya kerjanya ini sekitar kurang lebih 1 bulan ya. Intinya dia nanti pada hari H mengawasi TPS dari mulai pagi sampai dengan selesainya penghitungan suara di TPS sampai dengan bilik suaranya itu dikembalikan ke kecamatan kayak gitu ya. Lalu kemudian nanti pengawas TPS juga berhak mendapatkan yang namanya salinan C1 ya. C1 itu dari hasil rekap yang ada di TPS kayak gitu. Pegangan kami di Bawaslu adalah itu tadi ya, terkait nantinya soal input itu adanya di wilayah KPU Pak kayak gitu ya. Nanti setelah direkap kemudian diinput sama KPU. Nah, kalau misalnya nanti ada persoalan terhadap penghitungan suara di di kecamatan, maka nanti bisa saja pihak peserta pemilu melaporkan kepada ke Bawaslu. Lalu kemudian pegangan kami tadi itu C1. Apakah memang C1 yang di TPS itu hasil ketika di kecamatan itu berubah ya? Ketika nanti berubah bisa saja kalau memang ada temuan ya tentunya akan dikembalikan ke semula sesuai dengan penghitungan suara yang ada di TPS tadi. Tapi kalau untuk wilayah penginputan adanya di KPU kayak gitu Pak, seperti itu ya Pak. Lalu kemudian memang tugas kami tadi Pak Sumarno tadi Bawaslu pengawasan, yang kedua pencegahan, penindakan. Jadi prosesnya begini Pak, dalam tahapan kampanye ya seluruh peserta pemilu memberitahukan ya pemberitahuannya kepada Bawaslu, ke KPU juga di tembusan ya, untuk melakukan kampanye. Misal hari ini nih ada siapa nih, si A misalnya peserta pemilu melakukan kampanye, maka ketika memberitahukan ke kami maka kami akan langsung ke lapangan kayak gitu Pak, langsung ke lapangan misalnya LO-nya atau si peserta pemilunya langsung akan kami beritahukan ya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang boleh apa saja, yang boleh menyampaikan saja visi misinya, perkenalan saja, itu boleh Pak. Kemudian yang nggak boleh bagi-bagi uang, nggak boleh Pak, kayak gitu. Maka itu pencegahan dulu. Lalu kemudian kalau memang itu kami sudah lakukan pencegahan, dia tetap melakukan, itu kita akan proses. Ketika ada temuan dari pengawas pemilu atau ada laporan dari masyarakat, itu akan kita tindak lanjuti. Itu namanya penindakan kayak gitu Pak. Tapi kami mengedepankan pencegahan. Kalau ada laporan tetap kita proses Pak, kayak begitu Pak ya. Jadi kalau misal kan ada saja misalnya case-nya itu tidak ada pemberitahuan ya, si peserta pemilu ini dalam melaksanakan kampanye tiba-tiba di situ ada pembagian misalnya uang dan lain sebagainya yang memang itu melanggar daripada aturan pemilu atau aturan kampanye, maka nantinya itu akan kami proses, tetap akan kami proses kayak gitu. Maka kami menghimbau ya dari Bawaslu Kota Jakarta Timur kepada peserta pemilu partai politik untuk memberitahukan setiap kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu dalam tahapan kampanye. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Sumarno. Lalu Pak Syahrir. Siap. Nah, izin menyampaikan Pak, untuk rekrutmen KPPS ini saya mengalir saja, akan dimulai sesuai jadwal itu tanggal 10
11 Desember 2023, dan nanti pengumuman hasil penelitian administrasinya itu tanggal 23 sampai 25 Desember di rentang waktu tersebut. Lalu ada juga tanggapan masyarakat tanggal 25 sampai 28 di rentang waktu itu. Yang penting di sini pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 29 atau 30 Desember di akhir bulan ini atau akhir tahun ini. Setelah itu pelantikannya baru akan dilangsungkan pada 25 Januari, sebelumnya ada penetapan tanggal 24. Jadi ada jeda waktu hampir 1 bulan. Masa kerja KPPS nantinya sesuai jadwal ini 25 Januari sampai 25 Februari 2024. Nah, artinya sudah dari jauh hari KPU akan menyiapkan rekrutmen KPPS ini. Kalau sekarang tanggal 2, berarti menyisakan 9 hari lagi. Nah, tanggal 4 sampai 6 nanti PPK di seluruh di 44 kecamatan di DKI Jakarta akan mengikuti BIMTEK terkait rekrutmen KPPS. Jadi kita tunggu saja hasil BIMTEK-nya seperti apa. Yang pastinya pendaftaran atau seleksi KPPS ini akan menggunakan rencananya ya, akan menggunakan SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Jadi secara sistem atau online. Suara misalnya memang pada pagi harinya itu untuk KPPS. Jadi gimana umur Pak Carlos? Umur kalau di undang-undang masih 1755 Pak, masih 1755. Tapi kami tidak membatasi Bapak Ibu yang melebihi dari 55. Sehingga kami kan ingin mencoba mewujudkan pemilu damai tadi dengan berbagai aktivitas yang berkegiatan. Antara lain salah satunya adalah kita lakukan pada pagi hari ini. Kami berharap dengan kegiatan ini apa yang kita wujudkan sebagaimana dialog dan silaturahmi dan menjadi terwujud sehingga kita merasa nyaman, merasa aman, merasa damai. Yang kita perlukan adalah sportivitasnya, bukan rivalitas. Dengan sportivitas ya bisa akan kita boleh saling bertanding tapi jangan bersaing. Bagaimana kita melakukan sesuatu tapi kita tetap mengedepankan cinta damai, mengedepankan kemanusiaan. Saya kira itu yang paling kita lakukan, yang paling utama. Ada juga tadi deklarasi bagi para lintas agama itu sudah ada menjadi poin-poin. Yang menjadi poinnya adalah beberapa hal, 5 misalnya, tapi intinya ada supaya tetap itu pemilu kita pemilu damai dengan beberapa tokoh kita. Bahkan itu nanti akan kita wujudkan untuk menjadi salah satu semacam ditaruh di gereja atau di masjid, merupakan salah satu sehingga mereka cuma ada bisa melihat. Dengan melihat itu akan menjadi modal buat dia agar pemilu yang kita ada menjadi nota kesepahaman ya, semacam nota kesepahaman prasasti. Jadi kita lakukan prasasti di gereja, di masjid, sehingga nanti umat bisa melakukan itu. Mungkin akan juga dibumbui dengan dijalankan oleh para pendeta, para kiai, para nabi romo, sehingga dengan semuanya sehingga akan menjadi suasana menjadi kita. Itulah yang kita inginkan. Dan juga ada dukungan dari pihak kelurahan untuk pengawasan di. Oh iya, kelurahan sangat besar mendukung kami. Jadi tidak usah kita selalu berkonsultasi, berdiskusi dengan Pak Lurahnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi.